Bukan anak bahasa dan sastra Korea, tapi jadi ambasador budaya Korea Selatan. Emang bisa? Annyeong, Noimnida. Aku adalah orang Indonesia yang di major sastra Arab, tapi sekarang lagi jadi duta budaya Korea Selatan. Oke, sebelum aku menjelaskan kenapa aku suka dengan bahasa dan budaya Korea, sebelumnya aku bakal menjelaskan kenapa aku suka untuk belajar bahasa dan sastra apapun itu, dan juga kenapa aku bisa ada di sini, meskipun aku adalah anak matematika dan IPA ketika masih SMA dan sempat berkuliah 1 tahun di major yang berkaitan dengan matematika dan IPA. Benar-benar life changing banget karena sebelumnya aku adalah anak yang kurang peduli dengan situasi sosial di sekitar aku, tapi setelah aku menyelam di dunia sosial dan humaniora, terutama bahasa dan sastra, aku jadi peduli dengan situasi sosial di sekitarku dan juga tahu cara mengkomunikasikan bahasa dengan baik. Walaupun pada awalnya aku tertarik dengan budaya Korea itu setelah aku mendengarkan lagu-lagu dari Seo Side pada saat aku benar-benar down banget dan juga masih duduk di bangku sekolah dasar. Tapi setelah aku pelajari lebih lanjut lagi, lagu-lagu maupun film dan drama itu adalah perwujudan dari sastra dan bahasa itu sendiri loh. Oh iya, aku juga suka banget sama buku-buku Korea kayak gini. Walaupun ini udah terjemahan di bahasa Indonesia, tapi aku juga perlu untuk memahami bahasa dan sastra Korea itu sendiri untuk bisa memahami bukunya dengan sangat deeply. Itu benar-benar banyak memberikan pelajaran hidup loh teman-teman. Dan pada saat aku semester 6, aku pernah membuat penelitian dalam studi linguistik kontrasti perbandingan bahasa Arab dan juga bahasa Korea loh teman-teman. Pada saat itu dosen aku tidak menyarankan untuk menggunakan bahasa Inggris karena sudah banyak yang meneliti. Oleh karena itu aku kepikiran, wah aku bisa bahasa Korea walaupun tidak sejago itu, tapi bisa aku jadikan objek pembanding saat penelitian ini untuk ujian akhir semester aku. Benar-benar membantu banget, mengingat linguistik adalah salah satu studi dalam bahasa dan sastra yang sangat susah loh teman-teman. Dalam bahasa juga ada beberapa rumus yang perlu dipahami loh, nggak cuma matematika yang ada rumusnya. Yang pertama, seperti dalam bahasa Korea, ada namanya pachim. Dan pachim ini menyebabkan perubahan bunyi di huruf setelahnya. Contohnya yaitu dalam kata Desma. Harusnya kan dibaca akma ya, tapi di sini tuh dibaca angma karena di sini ada huruf konsonan kiok ketemu dengan huruf konsonan miom dan menjadi bunyi iong atau jadi dibaca angma. Nah, dalam versi bahasa Arab juga bahasa Indonesianya mirip loh. Dalam bahasa Arab itu namanya tajwid. Nah, ketika di sini nun mati bertemu dengan ba, itu akan dibaca seperti ada bunyi m-nya. Jadi kalau di sini min tambah ba'di itu menjadi mim ba'di. Seperti itu. Jadi hukumnya adalah iqlab. Kemudian dalam bahasa Indonesia ada namanya asimilasi di mana ketika limbuhan me bertemu dengan kata benda seperti sapu, itu kata katanya menjadi menyapu bukan mensapu karena di sini ada asimilasi parsial yang menyebabkan bunyi yang berbeda di setelahnya. Nah, seru kan belajar bahasa tuh, tapi kita harus konsisten ya karena kuncinya adalah itu. Dan juga bahasa itu dinamis dan akan terus berkembang seiring berkembangnya waktu, terutama dengan adanya transformasi digital seperti saat ini. Nah, gimana sih bahasa ketika menyatu dan teknologi? Di sini aku mengenalin salah satu aplikasi kita bisa belajar bahasa Korea dengan AI Mate kita. Di sini teman-teman bisa langsung download di App Store dan kemudian bisa bicara langsung dengan AI Mate di sini. Nah, jadi teman-teman serasa punya teman deh buat belajar bahasa bareng. Keren banget. Cobain ya. Oke, sekian dulu konten hari ini dan kita bakal ketemu lagi minggu depan tentang bagaimana sih kita memanfaatkan transformasi digital untuk mendapatkan banyak peluang. Nah, see you lagi ya. Bye-bye.